kita Erangel. Ini dia Grand Final PMPL C South Asia. Apa sih? Ya pokoknya seperti itulah ya. Iya. Opening kita cacat banget. Erangel kan dengan arah pesawat dari arah Geargo maupun juga area Senaya. Harusnya better agak sulit nih turun di farm. Ini butuh nyambung dikit, mungkin turun di sebelah shelter, ambil kendaraan, baru nyambung kembali ke arah farm. Mungkin, karena balik lagi, round pertama itu pasti bakal menjadi mapping untuk setiap tim yang bermain di suatu turnamen. Percobaan lah. Makanya di ronde pertama itu biasanya kita sekali tim-tim yang mungkin pada akhir turnamen itu di peringkat-peringkat bawah, tapi di game pertama chicken. Karena masih serba nggak pasti di game pertama. Ya, ini udah ada kayak agak numpuk banget pergerakan dari Galacticos dan juga tim Golden Cat. Golden Cat, GC. Dan dari tim yang Galacticos, kayaknya mereka nggak sadar bahwa Morph tuh kan ke arah kontainer. Karena mereka tadi satu orang, biasanya si satu player mereka. Jadi GC suka turun di kontainer sendirian. Oh, ini misah banget loh. Bahkan perumahannya nggak langsung disecure sama Timor. Berarti dari Rensky sama Zabro, mereka main scrapping di daerah dekat-dekat pegunungannya. kabar, ini berarti yang ngambil Gatka, TS atau Box? Karena TS kan biasa di Pochinki. Biasa dulu mereka tuh turun ke Primors, kaburnya. Iya. Ini Box juga nggak punya tempat yang pasti. Kan mereka tadi Gatka, digeser kali ini. Apa ini karena emang faktor dari garis pesawatnya juga yang agak sedikit ngambil bagian atas dari regelnya? Mungkin. Untuk Box ya, kalau mereka dulu turun di Yasnaya juga, cuma kali mereka terusir juga. Jadi mungkin mereka ke Primors, mereka yang mengisi daerah bawah dan biasanya pas, gak enaknya turun di tempat yang baru, itu lu nggak hafal. Ya. Cara rotasinya, spot yang enak, itu lu jadi mainnya tuh kayak pakai taktik belu, nggak pakai terbaik lu. Karena lo masih butuh waktu untuk mapping dan menguasai daerah tersebut. Sementara dari RRQ seperti biasa, Athena tidak berpindah sama sekali dari singgah sana mereka. Betul, mereka nggak pernah tergeser, nggak pernah dikalahkan pun kalaupun diadu. Jadi mereka pede banget di turun daerah Pochinki. Ya bisa gue bilang ini bener-bener kingnya Pochinki banget sih. Dan ada satu pick yang sudah diamankan. Kali ini Kuwait berhasil mendapatkan satu bahkan dua pemain dari talent langsung di pick off begitu saja. Ini awal yang bagus untuk Bad Boy. Berhubungan mereka dapetin 2 poin di awal-awal dan harusnya dari tim talent yang nggak bakal coba untuk nyelamatin 2 player mereka karena resiko banget dan ternyata bakal dibantuin kali ini. Bahkan nekat banget untuk menyelamatkan dan bakal langsung di spray. Satu orang dipulangkan ke arah lobby. Pino sudah hilang bahkan kali ini harusnya bisa disusul. Dan satu pemain kembali dihilangkan, tapi di sisi lain sudah berhasil mendapatkan satu. Onyx berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Orange. Onyx dan Orange mereka bakal close combat habis-habisan banget di sini. Berbahan mereka bakal langsung perang di awal-awal dan kita bakal lihat nih Onyx dapatkah mereka mempertahankan permainan mereka pada kali ini. Iya, terbang. Itu apaan barusan? Boyka bakal di-spray langsung sama Kuwait dengan AKM-nya. Tapi masih bisa menyelamatkan diri. Harusnya peluru AKM-nya udah habis tadi. Udah skar banget. Karena dia baru turun, baru dapetin AK, langsung perang, nembakin 2 orang, perang dengan 1 player lagi. Dan kali ini Kuwait bakal langsung kabur. Dan teman-temannya harusnya nggak perlu looting juga. Tadi mereka berlari dan dia baru bakal looting di daerah shelter. Tapi ini hal yang indah banget untuk Bad Boy. Mereka udah ngedapetin 2 poin pertama mereka. Bisa dibilang itu easy point banget. Karena 2 target yang diincar tadi itu belum ada weapon sama sekali. Jadi emang free kill hitungannya. Free kill. Dan gue penasaran pas, apakah dengan adanya peraturan baru kemarin ya mengenai fitur FPP ini bakal mengganggu berapa player? Ya karena biasanya, tapi itu bukannya kalau khusus di smoke doang sih. Iya. Khusus di smoke. Khusus di smoke doang yang nggak boleh. Tapi kalau untuk kondisi kayak open field, untuk bermain FPP-nya atau close combat tanpa smoke itu masih boleh harusnya. Betul banget. Jadi emang dalam rumah gitu kalau ada smoke itu emang lebih enak FPP. Emang, karena dia lebih nge-wide. Dia lebih deket tapi nge-wide. Nge-zoom banget. Jadi kalau kepala orang nongol itu lebih jelas kelihatan. Iya, untuk close combatnya bakal enak banget. Walaupun kalau kita lihat secara pick, seharusnya dari intipan-intipan itu lebih enak ke arah TPP. Betul, emang ada plus minusnya sih. Jadi nggak selalu FPP lebih kuat, nggak selalu TPP lebih kuat. Tergantung situasi dan kondisinya. Betul, dan kali ini dari tim Orange yang sudah kehilangan satu pemain mereka, Leon tadi dipulangkan ke arah lobby. Poin pertama yang masuk ke arah Onyx. Mereka rotasi dengan low looting parah karena tiba-tiba ketemuan sama Onyx, satu pemain mereka keambil dan mereka sekarang memaksakan untuk rotasi. Kalau kita lihat dari Astro, kayaknya Astro doang deh yang enak. Dia udah punya satu defense paket yang enak dengan vest dan juga helm di level 2. Betul, dan di awal kita bakal dari tim KOG juga mengambil daerah school dan juga apartemen paketan yang udah wajib dari dulu. Betul. Juga. Yang di Rozhok harusnya ada tim Illuminate ya? Biasanya Illuminate. Rozhok Illuminate. Tadi gue lihat landing dropnya adanya di Rozhok untuk Illuminate. Mereka tidak berubah sama sekali walaupun mereka sudah melepas matoy ke arah tim Secret. Betul, jadi mereka kali ini harus bermain dengan player baru. Tapi bisa dibilang Illuminate ya, dengan pergantian player mereka juara se-Thailand.
Gameplay mereka sih sangar banget ya. Walaupun kehilangan Matoy, tapi mereka berhasil menemukan satu pemain yang bisa menutup kekurangan mereka. Malah bisa gue bilang, Illuminate sekarang lebih garang dengan pemain baru yang fresh untuk mereka. Betul, kita bakal lihat ini juga dari permainan. Kita bakal di bawah ya. Sudah ada Fear Meter tadi bawah. Betul, ini yang tadi gue bilang ya, 150.000 itu dapat 1 crate, 200.000 itu dapat 2 crate, 300.000 itu dapat 3 crate. Jadi kita share tayangan live stream ini, ajak teman-teman kalian untuk nonton official di Facebook page PUBG Mobile Indonesia. Betul, kita rame-ramekan kali ini ya. Dan biasa nih Pas, kalau udah Grand Final, biasanya yang nonton tuh makin rame dan makin suportif lagi. Harus rame dong, tidak boleh tidak ramai. Karena mengingat ini tuh adalah event akbar yang sudah ditunggu-tunggu sama semua orang. Semua orang yang benar-benar Semua kalangan, apalagi pencinta PUBG Mobile ya. Sementara Onyx yang sudah berotasi dengan sangat santuy, mereka ini kalau nggak salah daerah-daerah shelter deh. Iya, ini dari shelter mereka mengambil scrapping berarti ya. Iya, mereka ambil scrapping. Ngambil ke SMB, mungkin mereka pengen ini kali. Mapping dulu. Memantau dulu. Dan ya kali ini memantau mereka cukup baik. Mereka dapetin 1 kill di awal-awal, mereka bermain dengan cukup baik juga. Dan kali ini kita bakal lihat dari tim Arov ya. Mereka Better Arov, mereka mengambil daerah Novo, dan dari Better RA mereka bakal mengambil daerah Farm. Gimana kalau kita hilangkan BTR-nya, kita bilang Arov dan juga Red Alliance aja. Soalnya kalau lo bilang BTR Arov, BTR RA, gue takut belibet gitu. Sama kayak nanti ketika kita nge-cast turni nasional kita, akan ada satu nama dan satu tim yang akan ngebuat lidah kita belibet untuk season berikutnya. Apa? Aura-aura? Aura-aura. Aura-aura, itu pasti bakal belibet Mereka banget. sebutnya yang berbeda lagi. Aura-auran ntar jadinya. Oh iya. Oke, back to the game. Blue Zone pertama sudah mulai mengecil dan menghimpit ke arah play zone yang pertama. Kali ini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 tim yang sudah mulai menuju ke bagian tengah dari circle-nya. Tabrak. Tapi Onyx bakal menabrak dari Bad Boy. 4 pemain Onyx bergerak secara bersamaan dengan 4 vehicle yang mereka punya. Setup sebelah kiri 2 orang terjebak langsung, dan kali ini Spray berhasil mendapatkan Kelvin. 1 ditumbangkan, hanya menyisakan 3 pemain lagi, tapi Kufet bakal melakukan backup. Cook sudah mulai sangat low dan bakal di pick up begitu saja. Kuok berhasil diamankan dan dipulangkan ke arah lobby. Push yang sangat rapi dari Onyx, mereka benar-benar mengerjakan PR yang harus mereka lakukan. Tapi Deadshot datang belakangan kali ini, bakal menjadi penghambatkah untuk Onyx. Setup di dalam gudang sudah dikuasai sama tim Onyx. Kali ini Spray dari jarak dekat, Nick harus reload terlebih dahulu. Ada 1 orang yang bakal masuk. Spray jarak dekat, kali ini kalah close combatnya. Uzi padahal, dan sepertinya Onyx menjadi tim pertama ini dipulangkan ke arah lobby. What happened? Mereka udah bermain dengan sangat baik ketika mereka nge-push ke arah gudang sendirinya. Permainan dibalikin langsung ke arena oleh tim 2B atau Bad Boy, dan kayaknya Onyx harus pulang, tapi juga dengan jumlah kill lumayan. Mereka kill 3 ya kalau nggak salah, 3 atau 4 kill, dan itu bakal jadi modal yang cukup enak juga. Tapi baik lagi, dengan mati pertama berarti mereka hanya dapatkan 1 poin placement upah main kali ini. Man, itu sayang banget untuk Onyx. Padahal mereka udah setup dengan sangat rapi, tapi yang mereka hadapin hanya 2 pemain dari tim Bad Boy, bahkan 2 pemain yang baru datang. Ya, itu baru datang. Itu nggak bisa ngebuat Onyx bernafas terlalu panjang, karena mereka kan tadi butuh reset, mereka butuh healing dulu, mereka butuh setup dulu. Tapi ternyata setup yang mereka lakukan itu udah bagus, namun kayaknya dari kondisi armor dan juga healing mereka yang tidak diberikan waktu banyak. Betul. Tadi sebenarnya Nick kalau bisa dapetin picknya tadi, dia bisa balikin keadaan, tapi memang dalam keadaan armor pecah, helm pecah, berat banget sih tadi buat Onyx ya. Ya, sangat disayangkan untuk Onyx. Mereka harus menjadi tim pertama untuk match pertama, dipulangkan karena lobby begitu saja. Tapi nggak apa-apa, masih ada 4 round tambahan lagi, masih ada 4 round sisa yang bisa dimanfaatkan Onyx untuk mengejar ketertinggalan poin. Betul, jumlah kill mereka juga lumayan tadi. Itu bakal sedikit ngebantu mereka. Dan kalau kita ingat Onyx, hari pertama waktu di Indo aja, final Indo, itu mereka memang agak goyang. Sambil mapping dulu, sambil mencari tempo permainan. Hari kedua, hari ketiga, mengamuk mereka. Malah bisa dibilang ya, Onyx menjadi salah satu tim dari Indonesia yang selalu lolos dengan kritis. Selalu lolos dengan kritis. Kalau lolos, mereka lolos dengan kritis. Iya, lolosnya tuh bener-bener di ujung tanduk. Ngebalap itu bener-bener di hari-hari terakhir. Waktu PMC pertama, Betul. peringkat 5 mereka kan. Beda 1 poin, 2 poin gitu. Jadi emang bener-bener menjadi ujung tombak. Selalu. Ya, dan itu ada airdrop yang pertama tadi, Groza ya. Groza juga set Robocop, Groza sendiri menjadi tembakan yang sangat-sangat sakit kalau untuk close range. Dan dengan zona kayak gini, kayaknya bakal mainnya lebih ke open field sih, kecuali bakal zonanya bakal ke arah Yesnaya, yang gue nggak mau. Ya, tapi harusnya tadi RA bakal bertemu dengan beberapa musuh. Karena Red Alliance tadi ngambil langsung di bagian center dari circle yang kedua.
Ini ngebuat mereka akan menjadi pusat perhatian untuk tim-tim yang sudah mendapatkan hiding spot mereka di bagian tengah circle-nya. Betul banget, mereka bakal langsung pindah juga dan kita bakal lihat beberapa tim ya akan menabrak ke arah Yasnaya karena mungkin perkiraan mereka ini zona bakal ke Yasnaya. Ini mereka pengen mengamankan beberapa apartemen terlebih dahulu sebelum tim-tim lain datang. Tapi lu memperhatikan gak sih untuk di si final sekali ini vehicle tuh menjadi kunci utama mereka gitu. Banyak banget tim yang rotasi lebih minimal 3 mobil. Iya emang biasa gitu sih emang untuk tim-tim luar negeri ya. Kecuali mungkin tim-tim yang main di daerah tengah, tapi RRQ, tim yang turun di daerah Pochinki pun main tengah, mereka dapetin kendaraan 2, 3, 4. Mereka bakal rotasi dengan sangat cepat ke arah bukit-bukitnya. Yes, dan G9 kali ini, Mini, dan juga Scope yang sudah terpasang di mininya juga mengamati daerah sekitar, mengamankan kompon mereka. Tapi ada baku tembak lagi yang terjadi dari Illuminate, tapping sedikit. Gudard menerima banyak banget di meta G9, berhasil mendapatkan 1 pick ke arah Illuminate dengan sangat baik. Tuh, tapping galak kali ini ke arah Illuminate, tapi jarak mereka cukup jauh, jadi nggak bakal mereka bisa take down. Tapi ternyata kita bakal lihat tim BTR, bakal take down seorang Deadshot. Dan tinggal 1 player lagi dari 2B. Last man standing doang dari Bad Boy, karena tadi mereka udah rontok 2 ketika menghadapi Onyx. Rontok 2 ya. Udah rontok 2 duluan di awal-awal. Nah jambak sama Onyx tadi. Ketusuk duri-durinya Landak. Iya. Landak tercepat ya? Landak tercepat. Landak kilat tuh ini. Landak kilat pokoknya tuh tadi. Dan sekarang G9 juga harus melakukan rotasi. Kayaknya mereka pindah kompon deh. Mereka mengambil di bagian yang lebih center lagi. Iya, mereka langsung mengambil ke arah center. Dan ini emang rumah di daerah open field banget. Jadi open field banget. Dan harusnya kendaraan mereka, kalau ini circle-nya ke sini, mereka bisa jadiin forting. Karena udah nggak usah pindah kemana-mana lagi. Yep. Sekitar open field, mereka bisa naik ke atap. Mereka juga bisa mengambil beberapa gunung-gunungan sekitarnya. Dan ternyata dari tim KOG bakal fight dengan tim TS. Kali ini bakal lihat Yuhai membalikkan keadaan Braga di belakang ke arah lobby. Dan konsep bakal memulangkan satu player dari tim Secret kali ini hanya misalkan iShots. Dengan darah yang cukup low doang, ini rugi banget tentunya buat tim Secret. Dua pemain mereka, Matoy masih berada di jarak yang jauh banget. Karena Matoy ngelihat dari arah bukit. Dia nggak masuk ke arah kompon ya, Matoy bener-bener hanya mengamati dari perbukitan doang. Tinggal 2 lawan 1 kali keadaan kita bakal lihat, 2 lawan 2. 2 lawan 2. Matoy dari bukit, iShots dari jarak dekat. Tapi mereka belum menumbangkan satu player dari tim TS kayaknya dari sana Biu-Biu ya. Masih dalam kondisi kenok kali ini bakal dilempar granatnya sementara Yuhai sudah bleeding out begitu saja dipulangkan ke arah lobby. iShots masih berada di balik bangunan biru ini. Dibuat jalur untuk Biu-Biu merangkak ke arah iShots supaya bisa di-revive. Bisa nggak tapi ini? Perfect banget backup yang dilakuin sama iShots untuk menyelamatkan Biu-Biu. Gila ini kalau nggak tenang nggak bakal bisa dan untungnya ada Mato yang nggak backup dari belakang. Mato ya kerjaannya tuh cuma ngasih info. Yep. Dia bakal tapping kasih info dia nyokop, dia bilang ada orang dari kiri, ada yang mau lompat ke bawah. Angle lu tutup aman, sementara healing. Dia kasih info dan ini selalu loh, kalau lu ingin ya scrim antara Asia Selatan juga Southeast Asia, Mato sama. Dia mengambil high ground di belakang posisi teman-temannya. Jadi dia kayak ngebait semua masuk dan tembakin di luar. Dan itu nggak boleh kehilangan satu fokus sekalipun. Karena sekalinya dia ngelewatin satu momen orang lompat aja, itu bisa jadi blunder buat timnya sendiri. Dan Boyka juga sudah mulai terpick off. Wiga mendapatkan 1 dari BTR Arov. Sementara Boyka juga langsung dipulangkan ke arah lobby. Lois yang menjadi eksekutornya tadi. Dan masih ada smoke yang cukup banyak. Sepertinya Biu-Biu masih penasaran untuk mendapatkan satu pemain dari KOG yang berada di lantai 2. Betul banget, dia masih mencoba untuk lempar bom juga, tapi kondisi armor helm dia udah nggak sehat banget. Tapi sepertinya dari tim KOG bakal dimajuin oleh tim TS. Mereka bakal maju pelan-pelan mencari tim KOG yang berada di luar kali ini. Sudah keluar, Biu-Biu mencari angle juga, tutup pintu, tapi belum berhasil mendapatkan seorang dupe kali ini ya. Iya, dan Mate juga sudah mulai membantu kali ini 3 pemain dari tim Secret maju ke arah Soap. Soap harusnya panik sih, bakal dimolotovin begitu saja, tapi Soap masih bisa nempel dengan dinding yang menjadi cicak. Granat sedikit memberikan damage. Satu orang sudah mulai kelihatan, Biu-Biu posisinya udah mulai ketawa sedikit melakukan open ke arah kanan, bersembunyi di balik pintu dan kali ini masih bisa menyelamatkan diri, tapi Soap harus melakukan healing. Backup dari konsep tidak boleh terlambat. Soap masih bertahan di tempat yang sama, tidak ada perubahan sama sekali dan konsep berusaha membackup dengan sangat baik. Dia memberikan space dan waktu untuk Soap melakukan healing, tapi di sisi lain Zuli berhasil mendapatkan 1 second dan sudah berhasil melakukan healing. Satu orang terlihat di lantai 1, naik ke lantai 2. Aisyah sudah mulai terlihat dan sepertinya konsep sudah mulai menggerakkan dasianya. Dia berusaha kabur dan meninggalkan Soap seorang diri untuk memperlambat rotasi dari tim Secret. Berbahaya, tapi ini circle ketiga udah lumayan sakit juga. Tapi kita bakal jadi seorang dupe. Ini masih melihat juga pergerakan dari tim TS dan seperti dia akan nembak, masih mau hold, belum nembak juga sementara waktu ini. Belum ketahuan, Soap bener-bener nahan posisinya di dalam rumah dan ini bisa menjadi backstep untuk tim Secret. Secret kalau lengah, mereka naik dan bergerak dengan vehicle mereka. Mereka bisa diberondong dari bagian belakang kalau dia nggak ngambil Soap terlebih dahulu. Betul, kita bakal lihat dari seorang Soap pelan-pelan mencari celah. Dia masih punya 1 first aid, dia masih bisa survive.
dia bisa survive. Dia lagi menunggu nih, tim TS cabut. Ya, mobilnya udah mulai bergerak, perlahan apakah bakal Tembakin nggak? ditembak sama Soap? Dia pengen survive doang ternyata. Dia nggak pengen nge-backstep dan ngambil satu keuntungan dari rotasi yang dilakuin sama tim Secret. Lepas begitu saja Secret dari gencatan yang sudah di-press dari tadi. Betul, dan konsep juga sudah meninggalkan temannya terlebih dahulu. Dia mungkin mengamankan posisi dulu ya, mencari tempat untuk temannya follow up. Tapi kendaraan, punya kan mereka kendaraan Harusnya banyak? masih ada satu bagi tadi. Bagi ya? Harusnya masih ada satu kendaraan, entah itu bagi atau satu mobil antara UAS atau Dacia-nya. Untung aja pas zonanya keluar Iya. dari Yesnaya kali, dan tim-tim bisa nabrak ke arah Yesnaya harus set up pulang karena ini bakal menuju ke arah high ground. Betul, dan BTR juga sudah mulai mendapatkan tempat mereka di dalam circle walaupun tidak terlalu tengah. Mereka mengambil di bagian pinggir, di bagian selatan. Iya, itu dari open field juga. Dan mereka lagi menunggu di circle bakal ke arah mana. Karena kan better balik lagi. Mereka lebih seneng main di pinggir-pinggiran, nyari kill dari pinggir-pinggiran Betul. circle. Dan Soap akhir tumbang juga setelah Tumbangkan circle pindah ke sama circle Soap. keempat. Emang sakit banget pas sudah keempat pas. Dan apalagi itu udah di match blue zone yang kelima loh. Circle-nya udah kecil lagi kan tadi. Harusnya nembak aja tadi ya. Harusnya tadi nembak aja, tapi Zuli juga langsung dipulangkan ke arah lobby. Arof bener-bener pincang, Orange mulai masuk ke bagian dalam. Satu momen mereka berhasil diamankan, dua pemain mereka berhasil menumbangkan satu orang yang berada di dalam ruangan kecil. Masih bisa bertahan untuk tim Orange. Oh, STK itu stalker. Dia ganti. Kan ini pakai play, jadi Oh, lebih pendek iya, namanya. bener, Jadi bener, stalker. Si Pov tuh Pov. Pov, ya, Iya. nickname-nya waktu itu Pov, Stalker. Terus ada Leon. si Leon ya. Sama Astro. Iya, sama si Astro. Kita bakal ganti tim yang sudah main rotasi, bakal bertemu juga dan talent akan ditumbangkan oleh tim box. Huiga ditabrak, kill ditabrak pemainnya. Dan ditumbangkan kayaknya, tapi dari tim orang juga nembak. Orange nggak nembak sama sekali, tapi kita malah melihat Yudu yang berperang dengan Box. Loki terjatuh dari baginya, langsung dipulangkan karena lobby begitu saja. Yudu mendapatkan satu pecahan telur pertama mereka. Betul banget, mereka mengambil tempat yang sangat enak kayak di utaranya Yesnaya. Di perbukitan mereka mengambil rumah jamur dan juga satu rumah berseberangan. Dan maka dari tim BTR Arof ya, Hijrah masih bertahan juga melawan tim Orange yang mengambil satu rumah. Gila, survivalnya Hydra sih patut diacungi jempol ya. Iya. Seorang diri bertahan hingga circle keempat dengan kondisi masih cukup ramai. 14 tim yang bertahan dengan 40 orang yang bermain di circle keempat untuk Irengel yang pertama. Smoke setup sudah mulai dibuka dan kali ini Golden Cat berhasil menyelamatkan Pops yang sudah terkenok tadi. Masih bisa bertahan dengan dua pemain mereka. Illuminate berada persis di bagian lower ground. Johnny bakal membuka sisinya, menjadikan uasnya porting untuk menyelamatkan posisi mereka. Karena dari Golden Cat juga sudah mulai melakukan setup. Galacticos sudah mulai kepres nih. Itu posisi yang diambil sama Galacticos. Itu posisi yang biasanya diambil juga sama BTR. Betul banget, mereka mengambil dari daerah open juga. Mereka bisa dengan bebas nembak ke arah open field. Tapi kita bakal lihat tim Illuminati ya, mereka mengambil tempat high ground juga, berada di ujung zona, dan mereka masih memiliki 3 anggota mereka sementara waktu akan berhadapan dengan tim GC. Yang sudah pincang juga dengan 2 player doang tersisa. Kita bakal lihat apakah Illuminati bakal maju, MBTR mulai terpantau juga di rumah mereka, bersebelahan dengan tim Secret yang hanya menyisakan 3 player mereka. Tinggal 3 pemain mereka. Dan itu tadi keputusan yang tepat diambil juga. Tapi di sisi lain Martin mendapatkan satu. Eki terjatuh untuk yang kesekian kalinya. Pops masih bertahan di balik pohon mengamati pergerakan dari Illuminate. Mobil sudah mulai diturunkan lagi menuju ke arah lower ground. Bakal langsung dihilangkan begitu saja. Golden Cat harus puas di posisi ke-14. Dan dengan 3 kill di awal-awal kita bakal lihat Illuminate sangat-sangat lancar permainannya. Tinggal mereka next game memperhitungkan Godard jangan mati di awal-awal. Betul, itu karena akan mengubah ritme permainan mereka. Tim Secret mulai mendekati kompon yang ditempatin sama Red Alliance. Tuh, kita bakal ada tim sepertinya tahu nih bahwa ada tim lain, tapi siapa yang mengisi kompon mereka? Ternyata komponnya pun nggak masuk ke arah zona, mereka harus pindah rame-rame. Nah, ini bakal menuju ke arah open field banget. Ini zona kesukaan kita nih pas. Yap. Seru banget nih zona Daerah high daerah ground. open field. Ini kondisi yang bisa dimanfaatin banget sama Box Gaming. Mereka ngedapetin satu daerah yang landai, itu bisa dijadikan hiding spot mereka. Tinggal aware di bagian belakang ada yang jaga atau enggak. Betul banget, mereka tinggal menjaga area belakang, mungkin mengirim satu orang ke ujung zona, memastikan belakang mereka tuh nggak ada yang ngebokong mereka. Ya, tapi kalau dilihat dari posisinya ya, mereka bener-bener ngamatin daerah cekungan ini. Tapak kudanya bener-bener di kondisi ini. Iya. Setiap sisinya diambil dan dikontrol sama Box Gaming. Gak dikasih lewat sama sekali. Gak dikasih lewat sama sekali, tapi ada satu tim yang mulai berotasi ke belakang dari tim Orange dan akan masuk ke arah Box Gaming. Oh, Zabro menemukan seorang Johnny juga, tinggal menyisakan 2 pemain Illuminate. Apakah bakal dipush oleh tim Morse sementara waktu Johnny bakal diambil lobby dan di-secure. Illuminate tinggal 2 player ke pick off lagi Martin. Tinggal menyisakan 1 player Velmont yang bertahan dari tim Illuminate. Ya, ini bener-bener ke sandwich banget kayaknya posisi dari Illuminate dan RRQ berhasil mendapatkan satu kill menggunakan granat.
Dan memulangkan juga tim YG kali ini. Nggak satu. Nggak satu orang, satu tim tadi langsung Emang ya? dipulangkan kah? Oh Gila, main Granat yang berhasiat tinggi tadi dari RRQ Athena. Matoy, last man standing dari tim TS juga bakal bertahan melawan tim-tim setia mereka dan beberapa kendaraan dari tim BTR sudah mulai diledakin dan wah 3 orang satu kendaraan. Ya mau nggak mau, tapi resikonya tinggi banget. Ini gambling yang besar dilakukan oleh tim BTR. Mereka bakal maju dan Matoy di seberang sana. Luxi bakal menghentikan mobilnya persis di bagian dari arah perbukitan. Tidak sampai naik, mereka hanya mengambil setengah dari perbukitannya. Mulai mengintip ke pertahanan dari tim 2B. Coba kita bakal dari BTR, bakal tembak ke arah sebelah dan memulangkan seorang Biu. Secure kill ke arah Biu, tapi Rensky bakal pulang juga dan Jaxi juga kena bomnya. Oh no mercy juga. What happened dengan Mor? 3 pemain mereka terjatuh ke arah sana. What happened man? Bahkan satu sudah dipulangkan ke arah lobi. Mor hanya menyisakan Zabrol kali ini yang bersembunyi dari Forting UAS di arah open field.